Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul pemanfaatan data mining dalam prediksi penyakit diabetes, yang dimana pada kelompok kami itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Siti Arseti Bilbina, Feminul Ahsana, Siti Nuraisa Salsabila, Nur Firkatun Najia, dan saya sendiri Ahmad Muslim Muhammad, yang penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu kita mengenal dulu apa sih data mining itu dalam SPK. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa data mining itu sendiri. Nah, jadi data mining itu merupakan teknik atau proses untuk menggali pola atau tren yang tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar, di mana ini tujuannya untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Proses ini juga biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik, algoritma, machine learning, atau teknik AI atau kecerdasan buatan. Nah, peran dalam SPK sendiri itu apa sih? Nah, kita bahas dalam konteks sistem penunjang keputusan atau SPK, data mining itu berfungsi sebagai alat bantu yang dimana untuk membantu pengambilan keputusan dalam hal ini seperti studi kasus yang kita ambil yaitu pada rumah sakit. Nah, tenaga medis atau pihak rumah sakit di manajemen rumah sakit atau lembaga kesehatan, dia dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan analisis data yang mendalam. Nah, di bidang kesehatan juga data mining bisa digunakan untuk banyak hal seperti memprediksi kemungkinan seseorang terkena penyakit tertentu, menyusun profil risiko pasien, apakah pasien ini termasuk dalam kategori yang harus diprioritaskan atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas suatu metode perawatan atau bahkan memprediksi tren penyebaran penyakit di masyarakat. Selanjutnya yaitu metode data mining dalam studi kasus. Jadi, studi kasus yang kami pilih ini kami menggunakan dataset yang cukup terkenal, yaitu PIMA Indians Diabetes Dataset. Jadi datasetnya terdiri dari data medis wanita keturunan Indian PIMA. Dia berusia 21 tahun ke atas. Beberapa atribut yang kami masukkan yaitu jumlah kehamilan, kadar glukosa darah, tekanan darah, ketebalan kulit, BMI atau body mass index, riwayat keluarga, dan usianya. Jadi tujuan dari studi kasus kami ini untuk prediksi apakah seorang pasien itu memiliki risiko menderita diabetes, dia berdasarkan dari atribut yang kami pilih itu. Jadi kami menggunakan dua algoritma klasifikasi yang sangat populer, yaitu decision tree dan random forest. Kedua algoritma yang kami pilih ini masing-masing merupakan metode supervised learning. Jadi dia mampu melakukan klasifikasi biner. Klasifikasi biner dalam hal ini tuh apakah pasien berisiko diabetes atau tidak. Decision tree itu membentuk struktur pohon, dia berdasarkan atribut yang paling berpengaruh dalam memisahkan dua kelas. Sedangkan random forest di sini pengembangan dari decision tree, dia menggunakan banyak pohon sekaligus untuk meningkatkan akurasi dan menghindari overfitting ya. Jadi hasil pengujian yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa random forest itu dapat mencapai akurasi sekitar 78%. Jadi atribut yang kami pilih ini paling berpengaruh dalam prediksi adalah kadar glukosa, BMI atau body mass index, dan juga usianya. Dengan pendekatan ini, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi pasien yang berpotensi mengalami diabetes dan melakukan pencegahan lebih awal. Baik, selanjutnya saya akan membahas manfaat dan tantangan dari penerapan data mining di bidang kesehatan,
khususnya dalam sistem penunjang keputusan. Pertama, dari sisi manfaat. Yang paling utama adalah kemampuannya untuk melakukan deteksi dini. Misalnya, dalam kasus diabetes, sistem ini bisa membantu mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi sejak awal, bahkan sebelum gejala itu muncul. Ini memungkinkan penanganan dilakukan secara lebih cepat sehingga potensi komplikasi bisa dicegah. Manfaat kedua adalah soal efisiensi. Dengan sistem yang berbasis data, proses screening pasien bisa dilakukan secara otomatis dan dalam jumlah yang besar. Ini tentu sangat membantu apalagi di rumah sakit yang memiliki beban kerja yang tinggi, karena bisa menghemat waktu dan tenaga para medisnya. Selain itu, ada juga tantangannya. Yang pertama adalah soal kualitas data. Data medis itu seringkali tidak lengkap dan mengandung kesalahan atau formatnya berbeda-beda antar rumah sakit. Nah, hal ini bisa memengaruhi keakuratan model prediksi yang digunakan. Nah, tantangan kedua adalah pemahaman pengguna. Jadi tidak semua tenaga kesehatan bisa membaca hasil model klasifikasi atau memahami istilah seperti probabilitas risiko. Jadi penting banget ada pelatihan agar sistem ini bisa benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal. Baik, adapun kesimpulan dan rekomendasi dari studi kasus yang kami ambil, yang di mana data mining merupakan alat yang sangat potensial dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, dalam studi kasus ini, kita melihat bagaimana algoritma klasifikasi mampu memprediksi risiko diabetes dengan cukup akurat. Pengguna data mining dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, mendukung diagnosa yang lebih cepat, serta dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data. Namun, keberhasilannya itu sangat bergantung pada kualitas data dan kemampuan tenaga medis dalam memberikan sebuah hasil. Nah, adapun rekomendasi dari kami yang di mana rumah sakit dan pusat layanan kesehatan sebaiknya mulai mengintegrasikan sistem data mining dengan sistem rekam medis elektronik yang sudah ada. Perlu dilakukan pelatihan dan edukasi kepada tenaga kesehatan agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan hasil analitik secara efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.